Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nanda. Saya mengajar ekonomi di kelas 11 IIS. Nah, materi yang saya ingin bawakan hari ini yaitu tentang ketenaga kerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya dalam ketenaga kerjaan itu tujuan pembelajaran dalam bab ini diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, ya, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Yang kedua, menjelaskan cara meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan penyebab pengangguran. Dan kelima, menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Sebelum kita masuk materi ketenaga kerjaan, mungkin kalian sudah tahu lah ya, ketenaga kerjaan itu apa? Ketenaga kerjaan di sini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada pada masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Nah, kesempatan kerja adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Komposisi penduduk dan tenaga kerja bisa kita lihat sama-sama. Ini adalah skema komposisi penduduk dan tenaga kerja. Yang pertama, penduduk. Penduduk itu bisa kita bedakan menjadi dua: penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk di usia kerja di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, poin di angkatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu menganggur dan bekerja. Sedangkan yang bukan dikatakan angkatan kerja itu sekolah, penerima pendapatan, dan mengurus rumah tangga. Nah, kita lihat ke poin bekerja. Dalam poin bekerja di sini ada yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Nah, sedangkan yang sedang bekerja bisa dikatakan ia bekerja dengan jam normal dan setengah menganggur. Jenis-jenis tenaga kerja bisa kita lihat dalam jenis-jenis tenaga kerja itu terbagi menjadi dua, menurut kualitas dan menurut status ikatan. Menurut kualitas itu terbagi menjadi tiga: berkependidikan, berketerampilan, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Berkependidikan itu contohnya seperti guru, dokter, profesor, dan lain-lain. Nah, tenaga kerja berketerampilan atau terlatih, contohnya seperti pelukis, montir, dan lain sebagainya. Poin ketiga, tenaga kerja pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, biasanya seperti tukang masak, tukang beca, tukang bangunan, dan sebagainya. Nah, poin kedua, menurut status atau ikatan. Menurut status dan ikatan, di sini kita bisa lihat ada 3 poin. Pekerja lepas. Pekerja lepas ini biasanya yang kita sebut adalah freelance, ya. Nah, yang kedua, pekerja kontrak. Pekerja kontrak di sini ada masa kerjanya. Yang ketiga, pekerja tetap. Pekerja tetap yaitu pekerja yang sudah tetap bekerja di perusahaan tersebut sesuai dengan usia produktif bekerja. Selanjutnya, yaitu indikator ketenaga kerjaan. Dalam menghitung indikator ketenaga kerjaan ada 4 rumus. Yang pertama, kita menghitung rumus rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Nah, di sini DR sama dengan jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100%. Nah, biasanya DR ini menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Nah, sedangkan rumus yang kedua yaitu TPAK. TPAK ini tingkat partisipasi angkatan kerja.
Nah, TPAK di sini rumusnya jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk usia kerja dikalikan 100%. Nah, hubungan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, ini cara menghitung TPAK. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu poin ketiga, tingkat pengangguran terbuka. Untuk tingkat pengangguran terbuka itu dengan rumus TPT sama dengan jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Nah, TPT di sini itu perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Nah, lalu yang terakhir, tingkat produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja ini dengan rumus PDB per jumlah penduduk yang bekerja dikalikan 100%. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengupayakan meningkatkan kualitas tenaga kerja? Nah, di sini sebelum kita memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja itu harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Ya, untuk itu perlu adanya usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak 3 poin. Ada pemerintah, swasta, dan individu. Kalau pemerintah, contohnya itu seperti pusat-pusat pelatihan kerja. Kalau swasta atau perusahaan, biasanya ini sudah bekerja sama dengan sekolah atau kampus, seperti praktik kerja atau magang yang biasa kita sebut. Dan poin ketiga itu dari individu. Nah, individu ini adalah pelatihan keterampilan dan pengetahuan dan juga menanamkan jiwa berwirausaha. Nah, kita masuk ke sistem upah. Untuk sistem upah di sini, sistem pembayaran upah di Indonesia itu tergantung pada berbagai kondisi, antara lain yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, permintaan dan penawaran tenaga kerja di sini, jika penawaran lebih besar dibandingkan dengan permintaan, upah cenderung turun. Begitupun sebaliknya. Nah, biasanya ini disebut dengan ceteris paribus. Yang kedua, yaitu kesempatan pemberi kerja dan penerima kerja. Ya, untuk poin kedua ini, ketentuan waktu bekerja dan sistem pengupahan itu sudah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya untuk pengangguran. Pengangguran di sini yang pertama tingkat pengangguran. Sebelum kita masuk, pengertian dari pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Nah, tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Untuk jenis pengangguran dan penyebabnya, yang pertama kita membahas tentang jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, biasanya di sini adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Contohnya yang terjadi pada saat ini di pandemi. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Artinya di sini si pelamar kerja ini tidak mampu memberikan kualitas dari si pemberi kerja. Nah, poin keempat yaitu pengangguran musiman. Adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contohnya, ketika saat ini musim panas, otomatis jaket dan sebagainya itu penjualannya akan berkurang. Nah, itu pengangguran musiman. Nah, kita masuk yang ke B, jenis pengangguran menurut jenisnya. Bisa dilihat untuk jenis pengangguran dan jenisnya itu terbagi menjadi 4. Pengangguran terbuka, setengah menganggur,
pengangguran terselubung, dan 4 pengangguran musiman. Kalau pengangguran terbuka di sini saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Nah, yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur saat orang bekerja dari tenaganya kurang dimanfaatkan. Nah, poin ketiga yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Dan poin keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim. Contoh, saat menunggu panen. Yang ketiga, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Ada beberapa poin. Yang A, apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Lalu yang B, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya apa? Penerimaan negara itu juga akan berkurang. Yang C, semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggungnya. Dan yang D, semakin banyak orang yang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Contohnya, biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kualitas atau pendidikan. Ya, poin keempat. Poin keempat bisa kita lihat yaitu cara-cara mengatasi pengangguran. Nah, ada berbagai cara. Di sini kebijakan pemerintah ada 7 poin untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, program padat karya. Ketiga, pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan. Keempat, program transmigrasi. Yang kelima, program kredit usaha rakyat atau KUR. Yang keenam, perbaikan sistem informasi kerja dari Kemenkertrans dan pihak swasta. Dan yang ketujuh, itu adalah program nasional pemberdayaan masyarakat. Dari materi ini kita bisa ambil di sebuah ayat Al-Quran dari surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kalian beruntung. Artinya setiap kita itu wajib mencari nafkah, wajib bekerja keras, dan mencari nafkah yang halal. Alhamdulillah kita selesai pembelajaran materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.